Perkenalkan, nama saya Ibu Duardayasa, nomor absen 2. Saya akan membaca pengertian pancayatnya beserta bagian-bagiannya. Pengertian pancayatnya. Jadi pancayatnya adalah 5 korban suci yang ditunjukkan kepada kehadapan Sang Yang Pencipta, atau yang biasa kita kenal di dalam Hindu yaitu ide Sang Yang Widiwasa. Bagian-bagian pancayatnya tersebut terdiri dari 5 bagian yang akan dijelaskan. Dewayatnya. Dewayatnya adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci dengan tulus ikhlas yang ditujukan kepada Sang Yang Pencipta atau ide Sang Yang Widiwasa, beserta dengan manifestasinya dalam bentuk Trimurti. Pitrayatnya. Pitrayatnya adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci yang ditunjukkan kepada roh-roh para leluhur dan betara-betara, karena merekalah yang membuat kita ada di dunia hingga kita dewasa. 3. Resiyatnya. Resiyatnya adalah suatu bentuk persembahan karya suci yang ditunjukkan kepada para resi, orang suci, pinandita dan pandita, sulinggih, guru dan orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. 4. Manusiayatnya. Manusiayatnya adalah suatu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. 5. Butayatnya. Butayatnya adalah suatu upacara atau upacara suci yang ditunjukkan kepada buta kala atau makhluk bawah. Perkenalkan, nama saya Nilo Dian Chandra Gayatri, nomor absen 7. Kali ini saya akan menerangkan materi yang saya dapatkan, yaitu mencari yadnya dalam Parwa Mahabharata. Apabila yadnya yang saya sebutkan salah, saya mohon maaf. Yang pertama ada Adiparwa. Adiparwa memuat tentang asal-usul dan sejarah keluarga Kurawa dan Pandawa, kelahiran, watak dan sifat Dhritarashtra dan juga Pandu beserta anak-anaknya. Dan hingga pada akhirnya timbullah permusuhan dan pertentangan di antara dua saudara sepupu, yaitu Korawa dan Pandawa. Adiparwa ini juga menceritakan tentang berhasilnya Pandawa memenangkan Dewi Drupadi, putri dari kerajaan Pancala, dalam suatu sayembara. Yang kedua ada Sabhaparwa. Sabhaparwa ini melukiskan tentang persidangan antara kedua putra mahkota Kurawa dan Pandawa. Yang ketiga ada Wanaparwa. Wanaparwa ini menceritakan tentang kehidupan Pandawa dalam pengembaraannya di hutan Kamyaka. Yang keempat ada Wirataparwa. Wirataparwa ini mengisahkan tentang kehidupan Pandawa dalam penyamarannya selama setahun di negeri Wirata. Yang kelima ada Udyogaparwa. Udyogaparwa ini memuat tentang usaha dan persiapan Kurawa dan Pandawa untuk menghadapi perang besar di padang Kurusetra. Yang keenam ada Bhismaparwa. Bhismaparwa ini
menggambarkan tentang bagaimana bala tentara Kaurawa di bawah pimpinan Mahasenapati Bisma bertempur melawan musuh-musuh mereka. Yang ketujuh ada Dronaparwa. Dronaparwa ini menggambarkan tentang bagaimana pertempuran, taktik, dan strategi yang digunakan oleh bala tentara Kurawa di bawah pimpinan Drona untuk melawan bala tentara Pandawa. Yang kedelapan ada Karnaparwa. Karnaparwa menceritakan tentang bagaimana peperangan di medan Kurukshetra ketika karena menjadi Mahasenapati bala tentara Kurawa sampai ia gugur di tangan Arjuna. Yang kesembilan ada Salyaparwa. Salyaparwa menceritakan tentang bagaimana Salya sebagai Mahasenapati bala tentara Kurawa yang pada saat itu terakhir memimpin pertempuran dan pada Salyaparwa ini juga menceritakan bagaimana Duryodhana terluka berat karena diserang oleh musuhnya dan kemudian gugur. Nama saya Desa Ketut Yuli Sintiawati, absen 29. 10. Saustika Parwa menggambarkan penyerbuan dan pembakaran perkemahan Pandawa di malam hari oleh 3 kesatria Kurawa. 11. Sri Parwa menceritakan tentang banyaknya janda dari kedua belah pihak yang bersama dengan Dewi Gandri, permaisuri Raja Drihastra, berduka cita karena kematian suami-suami mereka di medan perang. 12. Santi Parwa berisi ajaran-ajaran Bisma kepada Yudhistira mengenai moral dan tugas kewajiban seorang raja dengan maksud untuk memberi ketenangan jiwa kepada kesatria itu dalam menghadapi kemusnahan bangsanya. 13. Anusasana Parwa berisi lanjutan ajaran nasihat Bisma kepada Yudhistira dan berpulangnya Bisma ke Surgaloka. 14. Aswamedha Parwa menggambarkan jalannya upacara Aswamedha dan bagaimana Yudhistira dianugerahi gelar Raja Maharaja Mahdiraja. 15. Asrama Parwa menampilkan kisah semadi Raja Drihasta, Dewi Gandri dan Dewi Kunti di hutan dan kebakaran hutan yang memusnahkan ketiga orang tersebut. 16. Mausala Parwa menggambarkan kembalinya Balarama dan Krishna ke alam baka, tenggelamnya negeri Duraka ke dalam dasar samudra, dan musnahnya bangsa Yadawa karena mereka saling membunuh dengan senjata ganda ajaib. 19. Mahaprastika Parwa menceritakan bagaimana Yudhistira meninggalkan tahta kerajaan dan menyerahkan singgasana kepada Parikshit, cucu Arjuna, dan bagaimana Pandawa melakukan perjalanan suci ke puncak Himalaya untuk menghadap Betara Indra. 18. Swargarohana Parwa menceritakan tentang bagaimana Yudhistira, Bisma,
Arjuna, Nakula, Sahadewa, dan Drupadi sampai di pintu gerbang surga, dan bagaimana ujian serta cobaan terakhir terus dihadapi Yudhistira sebelum memasuki surga. Perkenalkan, nama saya Nimata Dwi Payanti dari kelas 11 D Farmasi Arisan 8. Saya akan menjelaskan tentang moksa. Pengertian moksa. Moksa sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu akar kata muk yang artinya membebaskan atau melepaskan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa moksa adalah bebasnya jiwa atau atman dari ikatan duniawi atau samsara yang sering disebut dengan kelahiran kembali. Murah Nala dan Sudarta menjelaskan apabila atman itu sudah bersih, oleh karena ia menaati petunjuk-petunjuk Sang Yang Widi atau Tuhan, maka atman itu tidak terikat dengan hukum karma, disebut dengan niskama karma, dan tidak lagi mengalami punarbawa, tidak mengalami samsara. Keadaan inilah yang disebut moksa atau kelepasan, pembebasan. Tingkatan-tingkatan moksa yaitu, berdasarkan beberapa sumber, moksa dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan. Adapun tingkatannya adalah sebagai berikut. Menurut Sudirga, tingkatan moksa dapat dibedakan menjadi 3, yakni jiwa mukti, wideka mukti, dan purna mukti. Adapun maksud dari ketiganya adalah sebagai berikut. Jiwa mukti, yaitu moksa yang diperoleh sesama hidup, di mana atman manusia tidak terpengaruh oleh geloja indriya dan maya. Moksa ini dapat disamakan dengan sarupya atau sadarmaya dan samapya. Videha mukti, yaitu moksa yang dicapai oleh manusia semasa hidupnya, di mana atmannya telah meninggalkan badan wadahnya atau jasadnya, tetapi roh yang bersangkutan masih terkena pengaruh maha maya dan tipis. Moksa pada tingkatan ini, atma dinyatakan setara dengan Brahman, tetapi belum dapat menyatu dengannya. Hal ini diakibatkan masih ada pengaruh maya. Moksa Widya Mukti dapat disejajarkan dengan Salokya. Purna Mukti, yaitu moksa yang paling sempurna, di mana atman manusia sudah bisa bersatu dengan Brahman. Moksa ini dapat diperoleh setelah meninggal. Istilah Purna Mukti sejajar dengan Sayujya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Natalia Saraswati, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis moksa. Yang pertama, samipya. Samipya merupakan suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia. Hal ini dapat dilakukan oleh para yogi dan oleh para maharsi. Beliau dalam melakukan yoga samadhi dapat melepaskan unsur-unsur maya, sehingga beliau dapat mendengarkan wahyu Tuhan. Dalam keadaan yang demikian, atman sangat dekat dengan Tuhan. Yang kedua, sarupya. Sarupya merupakan suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang, di mana kedudukan atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan, seperti halnya Sri Rama dan Buddha serta Sri Krishna. Walaupun atman telah mengambil suatu perwujudan tertentu, namun ia tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang ketiga, salokya. Salokya merupakan suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh atman, di mana posisi dan kesadaran yang sesama dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, itu dapat dikatakan atman telah mencapai tingkatan dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Yang keempat, sayujya. Sayujya merupakan suatu tingkatan kebebasan yang tertinggi, di mana atman telah dapat bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam keadaan seperti inilah, sebutan Brahman Atman Akyam, yang artinya Atman dan Brahman sesungguhnya tunggal. Upaya-upaya mencapai moksa. Yang pertama, mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, disiplin melaksanakan meditasi. Yang ketiga, mendalami ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu melaksanakan dharma. Yang kelima, menumbuh kembangkan kesucian lahir batin. Yang keenam, memahami dan melaksanakan catur marga.